terkait masalah SP21 yang dilimpahkan oleh pihak penyidik Polres Bima, sedangkan perjalanan yang dilimpahkan itu kan sudah sampai persidangan. Oke, ini Nah, sidang ya, Pak? ya. Ya. Udah sidang dan udah selama persidangan pihak kejaksaan ini menghadirkan daripada salah satu terduga pelaku ini selain daripada terdakwa. Terdakwa ini adalah ibunya. Lalu terduga pelaku ini adalah anak kandung daripada terdakwa ini. Nah, itulah yang menjadi persoalan. Kenapa kemarin juga ada sebagian daripada keributan, bukan ribut, ingin menuntut keadilan pada saat persidangan persidangan putusan terakhir yang dituntut oleh hakim itu kan 1 tahun 2 bulan. Diputus apa dituntut ya? Ya, tuntutan jaksa 1 tahun. Tuntutan jaksa 1 tahun, terus diputuskan oleh pada sesudah sidang tuntutan kan sidang putusan. Pada saat sidang putusan itu diputuskan oleh majelis hakim 1 tahun 2 bulan. Itu tidak menjadi persoalan menurut keterangan daripada keluarga korban. Begitupun di dalam pemberitaan saya. Nah, ya, sebagai tuntutan mereka bahwa kenapa terduga pelaku yang satunya ini dihadirkan oleh jaksa lalu dibiarkan begitu saja dilepas berkeliaran di kampungnya. Nah, ya. Nah, alasannya bagaimana tentang masalah P21, apakah lengkap dengan pelimpahan daripada pihak Polres Bima yang kejaksaan, lalu jaksa menghadirkan daripada 2 terduga pelaku ini, salah satunya adalah sudah jadi terdakwa. Nah, itu menjadi penjelasan daripada yang ingin ke pihak keluarga korban itu penjelasannya daripada pihak jaksa. Jadi prosesnya ini yang dipermasalahkan si terdakwa atas bukan saksinya. Bukan saksinya. Ya, itu kan yang anaknya terdakwa kan. Jadi begini Bang, Itu katanya saksi, sedangkan yang dilaporkan itu kan DKK sesuai dengan surat laporan polisi. Ya, kalau DKK itu seperti apa sih dalam proses hukumnya? Ya, kita juga ingin mempertanyakan sih, soalnya kita juga bukan penegakan hukum. Oke, gini Pak. Siap, Bang. Berhubung jaksanya cuti. Harus sih. Jaksanya lagi cuti. Siap. Dan kami juga lagi ngepam sidang di sebelah ini ada sidang pembunuhan. Nah, ini kami serap dulu informasi dari abang ini, kira-kira apa yang mau kami tanyakan ke jaksanya ini. Kira-kira apa yang mau ditanyakan ke jaksanya, nanti kami sampaikan dulu. Nanti saya infokan lagi ke abang. Siap. Ya, karena hal demikian, jadi masyarakat ini pihak keluarga juga bertanda tanya. Pihak keluarga dari korban di desa tangga, desa tangga ya. Ya. Saya sih selaku wartawan saja melakukan klarifikasi terkait berita saya beberapa yang saya naikkan. Dan tadi pun saya naikkan berita salah satu kutipan daripada berita yang lama. Kemarin hari Senin saya berkunjung ke beliau, ke rumah keluarganya. Ini pihak keluarga korban dari ini mempertanyakan kejelasan daripada proses hukum terhadap salah satu terduga pelaku. Siapa? Nah, itu anaknya itu akan ada di surat laporan itu, Bang. Itu bukan saksi itu. Kalau sesuai dengan surat laporan polisi, itu DKK itu bisa dijadikan saksi atau bagaimana, Bang? Saya pertanyakan. DKK ya, apakah jadi saksi yang meringankan atau saksi? Iya, enggak. Kalau yang dilaporkan dengan terduga pelaku syuhada DKK, bagaimana sih? Ya, bisa nggak dijelaskan supaya saya rekam? Betul. Ya. Ini apakah itu sebagai saksi atau bagaimana? Yang seperti abang bilang itu saksi. Jadi kalau saksi ini ada 2 modelnya, Pak. Ada saksi ada saksi yang menerapkan dalam hal aksi. Ini saksi yang melihat itu anak kandung daripada terduga pelaku, Bang. Ya. Itu bukan saksi. Kalau saksi daripada pihak korban ini
Jadi itu kan sudah 3 orang, Pak. Ya, kan tadi tuh Bapak kan bilang si terduga pelaku ini dihadirkan sebagai saksi di pengadilan kan. Tidak pernah saya bilang begitu, Bang. Saya sesuai dengan laporan terduga pelaku ini terduga pelaku yang sudah terdakwa ini yang divoniskan dengan sesuai laporan polisi itu laporannya DKK. Ya seperti apa sih DKK, bisa dijelaskan nggak? Apakah hal itu DKK itu bisa dimasukkan dalam arti sebagai saksi daripada terduga pelaku atau bagaimana? Polisi. Iya. Jadi kalau saya DKK ini dia bisa masuk menjadi dia bisa ikut atau turut serta. Nah itu makanya. Tindak pidana. Ya. Nah ini kan tidak serta merta dia jadi saksi kan, seperti yang disampaikan oleh abang itu. Tapi dalam pelaksanaan penyidikan, Ya. Semuanya itu ada namanya asas praduga tak bersalah. Ya memang betul, Bang. Tetap diperiksa sebagai saya nih, kita cari menentukan saksi dan alat bukti atau mencari tersangkanya ini. Ya. Saksi terus alat bukti mendukung, kelihatanlah siapa yang melakukan tindak pidana itu. Oke. Nah, apakah ini masuk DKK ini kan dalam laporannya Ya. dilakukan oleh DKK. Sudah pasti kan semua orang yang termasuk DKK itu kan Iya. dimintakan keterangannya nih. Nah, dalam kasus ini kami Tempo Ade dulu sebelumnya belum tahu jelas ini kasus Iya. gimana gitu. Jadi harus konfirmasi dulu kasusnya. Iya. Izin Bang saya potong. Kemarin pun juga isu yang beredar bahwa terdakwa ini berkeliaran sampai saya sendiri bersama abang tadi itu mendatangi pihak rutan mempertanyakan kejelasannya. Dari pihak rutan menjelaskan apa? Ya, menjelaskannya memang ada, cuman dihadirkan di hadapan kita juga pelaku itu. Ada di situ. Ada di rutan. Ya ada. Tapi pada saat ada yang melihat berkeliaran. Ya itu kan dugaan informasi yang beredar di masyarakat itu kan. Tapi setelah Ya, dikonfirmasi, setelah dikonfirmasi memang ada. Saya kirim dokumen foto kepada pihak keluarga, mulai lega. ini terdakwanya ya, bukan yang DKK itu ya. Bukan. Oke. Sedangkan menurut pernyataan daripada pihak keluarga korban itu dan juga para saksi bahwa pelaku utama itu adalah anaknya, bukan ibunya. Bukan si terdakwa itu. Ya.